Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Pamulang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu judul yang ada pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tersebut dengan dosen pengampu, yaitu adalah Bapak Muhammad Khotif Arifai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kemal Putra Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan kedua dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen. Tujuan pembelajaran pada judul ini adalah yang pertama, manajemen dan SIM, yang kedua, memahami evolusi SIM, dan yang ketiga adalah sistem informasi manajemen dan bisnis. Konsep dasar sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem yang menjelaskan definisi sistem memiliki dua pendekatan, yaitu adalah sistem yang menekankan pada prosedur. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Yang kedua, sistem yang menekankan pada komponen atau elemen. Suatu sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ada juga sistem menurut para ahli. Yang pertama adalah Ludwig von Bartholany. Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Yang kedua ada Anatol Raporot. Sistem adalah suatu kumpulan, kesatuan, dan perangkat hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir ada Al-Akov. Menurut dia, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Pada sistem ini juga terdapat syarat-syarat. Yang pertama adalah sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses, yaitu arus informasi dan material, lebih penting daripada elemen sistem. Yang terakhir adalah tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Model umum sistem perusahaan kurang lebih seperti gambar yang di bawah ini, yaitu ada input, proses, dan output. Model sistem umum perusahaan. Pada setiap perusahaan memiliki model umum sistem seperti berikut. Yang pertama adalah aliran sumber daya fisik, yaitu meliputi pegawai dan sumber daya input. Lalu yang kedua ada aliran sumber daya virtual, aliran dari sumber daya virtual data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Mekanisme ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, standar kinerja. Yang kedua, manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang keempat, lingkaran umpan balik atau feedback. Lingkaran umpan balik atau feedback terdiri atas sumber-sumber daya virtual, data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam proses informasi. Berikut adalah komponen sistem. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat batasan sistem, yaitu boundary, kedua lingkungan luar sistem, environment, yang ketiga penghubung sistem, interface, yang keempat masukan sistem, input, yang kelima keluaran sistem, output, yang keenam pengolahan sistem, dan yang ketujuh sasaran sistem atau objektif. Sistem juga diklarifikasi. Contohnya seperti yang pertama, sistem yang diklarifikasikan berdasarkan keterwujudannya. Contohnya sistem fisik dan sistem abstrak atau konseptual. Pada sistem fisik yaitu nyata dan dapat dilihat, sedangkan sistem abstrak sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide. Lalu yang kedua, sistem yang diklarifikasikan berdasarkan kealamiahannya. Ada alamiah dan juga buatan.
Sistem alamnya itu seperti terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sedangkan sistem buatan, sistem yang dirancang oleh manusia. Yang ketiga, sistem yang diklarifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Yang pertama ada sistem tertentu, yaitu sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. Dan ada juga sistem tak tentu, sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir, sistem diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya, tertutup atau terbuka. Jika terbuka, maka sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Sedangkan jika tertutup, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Lalu ada juga karakteristik sistem. Karakteristik sistem ini ada yang pertama, organisasi. Organisasi adalah mencakup struktur dan fungsi organisasi. Yang kedua ada interaksi. Interaksi adalah saling berhubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Yang keempat ada integritas, yaitu suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada main objection, yaitu pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Pada sistem terdapat juga metode. Ada dua metode pada sistem, yaitu black box approach yang mempunyai definisi suatu sistem di mana input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Lalu ada juga analytic system. Analytic system ini adalah suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki kesistematisan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidakefektifan dan biaya. Dalam metode ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan identitas dari sistem. Yang kedua menentukan tujuan dari sistem. Lalu menentukan bagian-bagian dalam sistem beserta tujuan dan cara apa yang digunakan oleh masing-masing bagian. Lalu ada juga menentukan bagian dalam sistem saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Informasi. Konsep dasar dari informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi tentu saja memiliki kualitas. Kualitas informasi terdapat 4, yaitu 1. Akurat. Informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga ada relevan. Informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Dan yang terakhir adalah lengkap. Informasi yang akan digunakan harus lengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Nilai dari kualitas informasi ini harus terdapat 4 poin ini, yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Manajemen dan SIM. Istilah manajemen berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Banyak ahli yang memberikan juga definisi tentang manajemen ini. Di antaranya adalah Harold Kohns dan O'Donnell, lalu juga George Terry dari dalam buku Principle of Management. Menurut Harold Kohns dan O'Donnell, manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Sedangkan menurut George Terry, manajemen adalah sesuatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi dari manajemen. Yang pertama terdapat fungsi perencanaan. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar dari bagi kegiatan-kegiatan apapun itu. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan antara fungsi-fungsi. Yang ketiga, fungsi pengarahan.
Pengarahan ini merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasi. Suatu usaha yang terkoordinir ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis. Dan yang kelima ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam rencana. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Lalu, kemampuan sistem informasi manajemen. Pertama, SIM secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan baginya. Secara kolektif, kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin, penjumlah, atau kalkulator yang berkapasitas tinggi. Sebenarnya, komputer tidak dapat mengerjakan sesuatu, ia hanya mengerjakan lebih cepat. Beberapa kemampuan teknis yang terpenting dalam sistem komputer. Yang pertama, pemrosesan data batch. Yang kedua, pemrosesan data tunggal. Yang ketiga, pemrosesan online dan real time. Yang keempat, komunikasi data dan switching pesan. Yang kelima, pemasukan data jarak jauh dan update file. Yang keenam, pencarian record dan analisis. Yang ketujuh, pencarian file. Yang kedelapan, algoritma dan model keputusan. Yang kesembilan, otomatisasi kantor. Evolusi dari sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, fokus awal pada data, yaitu Electronic Data Processing atau yang disingkat dengan EDP. Selama paruh pertama abad 20, perusahaan pada umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Pada fase ini, penggunaan komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi. Didukung dengan munculnya punch card dan key-driven bookkeeping machines, dan perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajernya. Lalu yang kedua, evolusi yaitu fokus baru pada informasi atau manajemen informasi sistem. Tahun 1964 diperkenalkan satu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai SIM dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Lalu yang ketiga, ada fokus pada revisi pendukung keputusan atau Decision Support System. Pada era ini, sistem pendukung keputusan adalah sistem penghasil informasi yang ditunjukkan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang harus dibuat manajer. Lalu yang keempat ada fokus pada komunikasi, office automation. Pada waktu DDS berkembang, perhatian juga difokuskan kepada otomatisasi kantor. Otomatisasi ini memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat elektronik. Lalu ada juga yang terakhir, fokus potensial pada komunikasi atau Artificial Intelligence atau juga Expert System, AI atau ES. Ide dasar AI adalah komputer dapat diprogram untuk melakukan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Sistem informasi manajemen dan bisnis. Manajemen sebagai suatu metode yang mengelola organisasi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan sesuatu melalui orang. Jika manajemen suatu organisasi baik, maka akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Jenis sumber daya utama lainnya dalam kategori sumber daya fisik yaitu ada manusia, material, mesin, dan uang.
Sumber daya fisik yang berada pada organisasi biasanya terbatas dan bisa habis atau punah. Sedangkan sumber daya informasi bersifat tidak akan pernah habis, sehingga semua sumber daya baik fisik maupun konseptual harus disinergikan agar berjalan dengan baik. Sebagai tindak lanjut dari tugas manajer tersebut, maka perlu adanya usaha penataan sumber daya, manajemen sumber daya, termasuk di dalamnya manajemen informasi, yakni berupa 1. Sumber daya harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap saat diperlukan dapat segera dimanfaatkan atau perlu dilakukan modifikasi. Kedua, sumber daya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, sumber daya harus selalu diperbarui. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Kemudian manajer memastikan bahwa orang yang layak dalam organisasi menerima informasi tersebut dalam bentuk yang tepat pada saat yang tepat sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan. Seluruh aktivitas tersebut memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya pada saat yang tepat disebut sebagai dengan manajemen informasi. Peningkatan kompleksitas kegiatan bisnis. Yang pertama, yaitu adalah pengaruh ekonomi internasional, persaingan tingkat dunia, lalu peningkatan kompleksitas teknologi, lalu ada juga waktu yang terbatas dan kendala sosial. Peningkatan kemampuan komputer, manajemen data dan komunikasi. Ada dua, yaitu adalah tren manajemen data dan tren komunikasi. Pada tren manajemen data ditinjau dari segi teknik manajemen, segi pengelolaan data, segi asal data, dan segi jenis data. Lalu di tren komunikasi ditinjau dari luas cangkupan, dari infrastruktur, dari pemanfaatan teknologi, dan dari peralatan yang terhubung. Peranan SIM dalam bisnis dan industri itu apa? Yaitu pertama, mendukung proses bisnis dan operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Seperti yang kita bisa lihat seperti gambar piramida di samping ini. Peranan SIM dalam bisnis industri terdapat 3, yaitu mendukung proses bisnis dan operasional, lalu mendukung pengambilan keputusan, dan juga mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.